Pada hari ini, hari Minggu biasa ke-18. Kita bersama Ordo Karmel pada kesempatan pada pagi ini, kita hendak mengikuti perayaan Ekaristi dan juga pengikraran kaul untuk para frater novis Ordo Karmel Indonesia. Untuk itu, kami akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari para ke-11 frater yang hendak mengikrarkan kaul. Frater Stephen Pratama Ginting, Ordo Karmel. Lahir di Medan 14 September 1992. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan ayah Bahagia Ginting, ibu Morina Beru Kemit. Riwayat pendidikan: TK di Fajar, Medan 1997 sampai 1998. SD di Santo Yosef Kabanjahe, tanggal 1998 sampai 2004. SMP di Santa Maria Kabanjahe 2004 sampai 2007. SMA Seminari Sacerdos Pematang Siantar 2007 sampai 2009. SMA di swasta CR van Deuhoven Saribudolok 2009 sampai 2011. Perguruan tinggi di Universitas Negeri Medan jurusan PPKN 2011 sampai 2015. Postulat Nabi Elia Sidikalang 2018 sampai 2019. Novisiat Karmel Regina Apostolorum Batu 2019 sampai 2021. Riwayat pekerjaan: SMK Negeri 1 Kepulauan Mentawai 2016. SD Santo Yosef Sioban 2016 sampai 2018. Pegawai dan Pembina Asrama Putra Santo Yosef Sioban 2016 sampai 2018. Kedua, Frater Agus Manggiawa, Ordo Karmel. Lahir di Nias 13 Agustus 1997. Anak ke-9 dari 12 bersaudara dari pasangan ayah almarhum Soki Huku Giawa, ibu Adisa Laya. Riwayat pendidikan dari Postulat Nabi Elia Sidikalang 2018 sampai 2019. Novisiat Regina Apostolorum Batu 2019 sampai 2021. 3. Frater Alex Cardo Saogo, Ordo Karmel. Lahir di Betumonga 21 April 1999. Anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan ayah Angelus Saogo dan ibu Karpina Sakarebau. Dari Postulat Nabi Elia Sidikalang. 4. Frater Elizeus Samoloisa, Ordo Karmel. Lahir di Katiet 30 Oktober 1999. Anak ketiga dari 5 bersaudara dari pasangan ayah Elitar Samoloisa dan ibu Marilitiati Sakero. Dari Postulat Nabi Elia Sidikalang. 6. Frater Aloysius Tatubeket, Ordo Karmel. Berulou 24 Januari 2000. Anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan ayah Eliakim Tatubeket dan ibu Andriati Sakokoi.
dari postulat Nabi Elia Sidikalang. 7. Frater Yoga Mangolo Simanjunta Ordo Karmel, lahir di Medan 10 Februari 2000. Anak keempat dari 5 bersaudara, dari pasangan ayah Saud Simanjunta dan ibu Florentina Boru Lunban Gaul. Dari SMA Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pemantang Siantar. 7. Frater Firmus Isalnonaur Ordo Karmel, lahir di Maras 1 Juni 2000. Anak pertama dari 4 bersaudara, dari pasangan ayah Ludovicus No dan ibu Ernestina Dajung. Dari postulat Stella Maris Malang. 8. Frater Kovin Andreas Lumban Gaul Ordo Karmel, lahir di Sidikalang 7 Juni 2000. Anak ke-9 dari 9 bersaudara, dari pasangan ayah almarhum Janingot Lumban Gaul dan ibu Penteria Boru Sianturi. Dari postulat Nabi Elia Sidikalang. 10. Frater Gerardus Krisdinando Ardin Jubileano Ordo Karmel, lahir di Yogyakarta 14 Juni 2000. Anak kedua dari 2 bersaudara, dari pasangan ayah Yohanes Sukardi, ibu Albina Kristiana Dwi Siwianti Rahayu. Dari Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Mertoyudan. Frater Rocky Aditya Sitohang Ordo Karmel, lahir di Medan 3 September 2000. Anak ketiga dari 5 bersaudara, dari pasangan ayah Henry Gunawan Sitohang dan ibu Tiorasma Boru Panjaitan. Dari postulat Karmel Nabi Elia Sidikalang. Frater Martinus Febri Opusunggu Ordo Karmel, lahir di Riau Duri 14 Februari 2001. Anak keempat dari 5 bersaudara, dari pasangan ayah Monang Opusunggu dan ibu almarhum Bernadetta Boru Raja Guguk. Dari Seminari Menengah Kristus Sacerdos Pematang Siantar.
selalu mampu untuk mengasihi. Bila dibenci dan disakiti, meski lemah dan tak berdaya jiwa, namun akan tetap ku jalani. Badai gunturkan ku hadapi, jurang tebing ku layani, dukalah ku alami, demi meraih apa yang mencari. Gunung bukan untuk daki, akan ku seberangi, jalan berliku berlangsuri. Apapun yang terjadi, aku takkan berhenti. Bila di sana ku temukan cinta, bila di sana ku temukan cinta. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Para romo, para frater, saudara-saudari sekalian, selamat pagi. Hari ini Tuhan mengaruniakan kepada kita sekalian rahmat yang istimewa bagi ke-11 para frater yang akan mengucapkan kaul, tetapi juga rahmat bagi Ordo Karmel, rahmat bagi gereja, karena mereka semua dicintai oleh Yesus. Kalian semua dikasihi oleh Yesus. Dan kalian merasa sungguh dekat dengan Yesus. Oleh karena itu ingin mengikutinya. Sadar kelemahan manusiawi kita, tetapi juga sadar bahwa rahmat Tuhan juga begitu besar. Maka mengawali perayaan suci ini, mari kita hening sejenak, mengakui dengan rendah hati kelemahan kita, tetapi juga memohon rahmat-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihani
Rahmat Tuhan bagi ke-11 saudara kita yang akan mengucapkan kaul pada hari ini. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat-Nya yang berlimpah. Juga untuk keluarga para frater di tempat dan rumah mereka masing-masing. Kita mohon damai abadi bagi mereka yang meninggal karena pandemi akhir-akhir ini. Semoga Tuhan mengaruniakan damai abadi serta kehidupan yang lebih baik bagi dunia kita. Semoga pandemi segera berakhir. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memanggil kami semua untuk mengikuti Yesus Putra-Mu. Namun sering kami mencari Engkau, tergerak oleh kepentingan dan keinginan kami sendiri. Bantulah kami, teristimewa para saudara kami yang akan mengucapkan janji-janji kaul kebiaraan pada hari ini. Rahmat untuk mengikuti Yesus dengan setia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Keluaran. Di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka berkata, andai kata tadinya kami mati di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, tatkala kami duduk menghadapi kuali penuh daging dan makan roti sepuas hati. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Dengan cara itu, aku hendak menguji apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar orang Israel bersungut-sungut. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan makan roti sampai kenyang. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung-burung puyuh menutupi perkemahan mereka. Pagi harinya, terhamparlah embun sekeliling perkemahan. Setelah embun menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus mirip sisik, halus seperti embun yang membeku di atas tanah. Melihat itu, umat Israel saling bertanya-tanya, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Lalu berkatalah Musa, inilah roti yang diberikan Tuhan menjadi makananmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan memberi mereka roti dari langit.
bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, ke gunung-gunung yang ia rebut dengan tangan kanannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan, aku menegaskan hal ini kepadamu. Jangan lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Di seberang Danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Putra Manusia kepadamu, sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?"
Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Sebab itu kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau lakukan, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Lalu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berilah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, setelah ini akan dipanggil para frater yang hendak mengikrarkan kaul perdana. Romo Magister dipersilakan untuk memanggil mereka satu persatu. Frater Stephen Tatamahiti, Saya hadir. Frater Agus Mandiawan, Saya hadir. Frater Alex Cardosauro, Saya hadir. Frater James Samonisa, Saya hadir. Frater Aloysius Katuleken, Saya hadir. Frater Yoga Manggolo Simanjuntak, Saya hadir. Frater Firmus Isal Memau, Saya hadir. Frater Kovin Andreas Numbanggaon, Saya hadir. Frater Gerardus Kristinando Agni Mudian, Saya hadir. Frater Rocky Aditya Sitohang, Saya hadir. Frater Martinus Febri Okusungu, Saya hadir. Para frater yang terkasih, apakah yang Anda minta dari Allah dan dari gerejanya yang kudus? Kehadiran Allah dan rahmat untuk membaktikan diri kepadanya dengan lebih sempurna dalam persaudaraan karya. Syukur kepada Allah. Para romo, bruder, frater, saudara-saudari yang terkasih,
Hidup pada dasarnya adalah soal mengikuti. Apa yang kita ikuti dan siapa yang kita ikuti. Pada waktu kita masih bayi, mengikuti papa kita, mama kita, bapak ibu kita yang mengajar kita mulai berbicara. Papa, mama. Dan mulai besar, kita mengikuti bagaimana belajar berjalan. Ketika remaja, mengikuti cita-cita, saya ingin jadi pemain sepak bola, mengikuti Ronaldo atau Messi. Ketika mulai besar, mungkin kita mengikuti hal tertentu, bisa hal yang buruk, bisa hal yang sangat baik. Baik, bacaan Injil hari ini memanggil kita untuk mengikuti apa yang paling baik, yakni mengikuti Tuhan Yesus. Walaupun kadang-kadang mungkin tidak mudah. Ada seorang pemuda namanya Erik, pura-pura namanya. Lalu ada seorang gadis cantik mendekati dia. Si Erik senang sekali dan mulai mereka menjalin relasi. Si Erik ini melakukan apapun untuk gadis yang naksir dengan dia. Disuruh menjemput dari tempat kerja, mengantar ke sini, membelikan itu. Bahkan dia melakukan apapun gajinya untuk memberikan hadiah untuk si pemudi ini. Suatu saat Erik merasa sudah waktunya untuk melamar si gadis yang cantik ini. Dik, apakah mau engkau menjadi istriku? Dia berharap bahwa gadis ini akan mengatakan dengan senang, ya. Tapi si gadis ini mengatakan, sorry mas, saya sudah mendapatkan apa yang selama ini saya impikan. Diantar, dijemput, diberikan ini, diberikan itu. Saya sudah punya pilihan yang lain mas, namanya Andi, lebih muda dari Anda. Akhirnya si Erik kecewa. Ternyata si pemudi ini mengikuti dia hanya untuk keinginan. Seperti doa pembukaan hari ini, seringkali kami mencari engkau tergerak oleh kepentingan dan keinginan kami sendiri. Orang-orang Israel yang mengikuti Nabi Musa berjalan dari tanah Mesir sampai mestinya tanah terjadi, tapi di tengah jalan mereka bersungut-sungut. Kalau begitu lebih enak kami mati di Mesir saja, di depan kuali penuh dengan daging, daripada susah payah mengikuti Nabi. Demikian juga orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian tahu bahwa mereka mengikuti dia karena roti yang telah dia berikan, yang dia lipat gandakan. Para frater, hari ini akan mengucapkan sebetulnya Tuhan Yesus tidak minta kepada kalian, tapi keinginan kalian sendiri. Tentunya didorong oleh cinta kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan dulu yang mencintai kalian semua. Anda memutuskan, aku mau janji pada Tuhan Yesus, mau ikut dia, mau hidup taat, mau hidup miskin, mau hidup murni. Tertarik saya pada anjing biara, si Carmelo pun ternyata juga mau ketaatan. Tapi ketaatannya hanya sama Romeo saja. Anda mau mengikuti Tuhan dengan hidup. Ada seorang pemuda menemukan sebuah mutiara yang indah bukan main. Tetapi setelah itu hidupnya tidak tenteram. Karena banyak orang datang pada dia untuk membeli mutiara yang dia dapatkan ini. Bahkan dia dikejar-kejar, diancam dan sebagainya. Akhirnya dia melarikan diri dengan mutiara ini. Tapi mulai saat itu hatinya tidak tenang. Akhirnya apa? Dia jalan jauh sampai pinggir pantai. Sampai di pinggir pantai, setelah dia diam sejenak, mutiara besar yang diperolehnya itu dilemparkannya ke dalam laut. Dan setelah itu
Dia merasa bahwa mutiaranya bukan pertama-tama ada di batu ini. Mutiaranya sudah ada di dalam hati. Hari ini Yesus berbicara kepada para murid yang mengejar-ngejar dia untuk sepotong roti. Yesus mau dialah yang menjadi roti dalam hati mereka. Jalan ini bukanlah jalan yang susah, tetapi jalan untuk bahagia. Yesus tidak memanggil kalian untuk menjadi orang yang sedih, tapi orang yang bahagia. Ketika Yesus menjadi roti di dalam hidup kita, menjadi sumber kehidupan kita, bukan yang lain-lain yang mungkin kita impikan dan kita cari menurut kepentingan diri kita. Semoga Yesus sendiri, para frater, yang meneguhkan cinta dan iman kalian. Semoga peristiwa sederhana ini menjadi awal yang baik bagi perjalanan menuju sukacita hidup kalian. Tuhan memberkati. Baik para saudara yang terkasih, setelah kita mendengarkan homili dari Romo Provinsial Urdu Karmel Indonesia, sekarang tiba saatnya bagi para frater untuk mengikrarkan kaul kebiaraan dalam Urdu Karmel. Untuk itu para frater kami silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Saudara-saudara terkasih, ketika dibaptis Anda telah dikuduskan bagi Allah dengan air dan Roh Kudus. Bersediakah kalian kini memberanikan diri, dipersatukan secara lebih mendalam dengan Tuhan melalui pengikraran kaul hidup membiara? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian menjadi pengikut Kristus yang sempurna dengan memelihara kemurnian demi kerajaan surga, dengan menghayati kaul kemiskinan secara sukarela, dan dengan mempersembahkan diri kewajiban ketaatan? Ya, saya bersedia. Maukah kalian hidup bersemuka dengan Allah menurut teladan Nabi Elia dan membaktikan diri kepadanya dalam hidup kerasulan dengan segiat-giatnya? Ya, saya bersedia. Maukah kalian menghayati pengabdian kepada Yesus Kristus dengan mengikuti teladan perawan Maria, Bunda Allah? Ya, saya bersedia. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan kepada kalian dengan kelimpahan anugerah-Nya. Amin. Kami mohon ya Tuhan, pandanglah hamba-hamba-Mu ini yang pada hari ini di hadapan gereja bermaksud mempersembahkan hidupnya kepadamu dengan mewajibkan diri pada nasihat-nasihat Injil. Dan Engkau yang telah berbelas kasihan, sudilah mengabulkan permohonan kami, agar kehidupan mereka memuliakan nama-Mu dan berguna bagi rahasia keselamatan. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Tergerak oleh iman yang hidup dan kehendak yang kuat, Saya, Frater Stephen Pratama Ginting, saya Frater Agus Mangiau. Saya Frater Alcardo Saugo. Saya Frater Eligius Samawisa.
Saya Frater Aloysius Tatu Beker. Saya Frater Yoga Mangolo Simanjuntak. Saya Frater Firmus Isam Nonaur. Saya Frater Kovin Andreas Lumban Gau. Saya Frater Gerardus Kristinando Hakim Gilean. Saya Frater Rocky Aditya Sitoha. Saya Frater Martinus Petri Ombusumu. Mengabdikan diri saya sepenuhnya kepada Allah dan berjanji untuk selalu hidup mengikuti Yesus Kristus menurut teladan agung Santa Perawan Maria, Nabi Elia Bapa kita, dan para kudus kami. Oleh karena itu, dalam persatuan dengan yang terhormat Prior Jenderal Romo Bimol Penelu Ordo Karmel serta para penggantinya, dan di hadapan para saudara, dalam tanganmu Prior Provinsial Romo Ignatius Budiono Ordo Karmel, saya mengikrarkan tahu ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian bagi Allah untuk 1 tahun menurut regula dan konstitusi Ordo Saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Melalui pengikraran kaum sementara dalam Ordo Karmel ini, dengan bantuan rahmat Allah yang telah membimbing saya dalam terang dan kekuatan Roh Kudus, saya menyerahkan diri kepada Allah dan para saudara, sehingga dengan pendampingan Maria, Bunda dan saudari kita, saya dapat mencapai kesempurnaan cinta dalam melayani kerajaan Allah dan gereja. Terimalah bagian ini sebagai tanda penyerahan Anda dan peganglah teguh dalam hati kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam bagian ini. Amin. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bernoda akan berjalan bersama dalam bagian putih. Semoga bagian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Amin. Terimalah bagian ini sebagai penyerahan Anda dan peganglah teguh dalam hati Anda kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam bagian ini. Terimalah mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dalam bagian putih. Semoga bagian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Terimalah bagian ini sebagai tanda penyerahan Anda dan peganglah teguh dalam hati Anda kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam bagian ini. Amin. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dalam bagian putih. Semoga bagian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Amin.
Terimalah pakaian ini sebagai tanda penyerahan Anda dan peganglah teguh dalam hati kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam pakaian ini. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dalam pakaian putih. Semoga pakaian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Terimalah pakaian ini sebagai tanda penyerahan Anda dan peganglah teguh dalam hati kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam pakaian ini. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dalam pakaian putih. Semoga pakaian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Terimalah pakaian ini sebagai tanda penyerahan Anda dan peganglah teguh dalam hati kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam pakaian ini. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dalam pakaian putih. Semoga pakaian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Terimalah pakaian ini sebagai tanda penyerahan Anda dan peganglah teguh dalam hati kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam pakaian ini. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dalam pakaian putih. Semoga pakaian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Terimalah pakaian ini sebagai tanda penyerahan Anda dan peganglah dalam hati kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam pakaian ini. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dalam pakaian putih. Semoga pakaian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Amin. Terimalah pakaian ini sebagai tanda penyerahan Anda dan peganglah dengan teguh dalam hati kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam pakaian ini. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dalam pakaian putih. Semoga pakaian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Amin. Terimalah pakaian ini sebagai tanda penyerahan Anda
dan peganglah teguh dalam hati kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam bagian ini. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dalam bagian putih. Semoga bagian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Amin. Terimalah bagian ini sebagai tanda penyerahan Anda dan peganglah teguh dalam hati kesetiaan Anda terhadap Allah yang secara lahir dinyatakan dalam bagian ini. Mereka yang mengikuti anak domba yang tak bercela akan berjalan bersama dengan pakaian putih. Semoga bagian Anda selalu putih sebagai tanda kemurnian batin Anda. Amin. Terimalah regula dan konstitusi untuk kita dan laksanakanlah semuanya dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Terimalah regula dan konstitusi ordo kita dan laksanakanlah semuanya dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Terimalah regula dan konstitusi ordo kita dan laksanakanlah dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Amin. Terimalah regula dan konstitusi ordo kita dan laksanakanlah semuanya dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Terimalah regula dan konstitusi ordo kita dan laksanakanlah semuanya dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Amin. Terimalah regula dan konstitusi ordo kita dan laksanakanlah semuanya dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Terimalah regula dan konstitusi ordo kita dan laksanakanlah semuanya dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Terimalah regula dan konstitusi ordo kita dan laksanakanlah semuanya dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Amin. Terimalah regula dan konstitusi ordo kita dan laksanakanlah semuanya dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Terimalah dan regula dan konstitusi ordo kita dan laksanakanlah semuanya dengan setia, maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna.
terimalah regula dan konstitusi kita, dan laksanakanlah semuanya dengan setia. Maka Anda akan mencapai cinta kasih yang sempurna. Amin. Doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapaknya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja, ya Bapa, semoga gerejamu semakin bertumbuh dan berkembang di seluruh penjuru dunia. Semoga kerajaan-Mu semakin tampak nyata dalam hidup umat manusia. Dengan demikian, keselamatan-Mu atas umat manusia dapat terlaksana. Kami mohon, bagi Sri Paus dan para uskup. Ya Bapa, semoga Sri Paus dan para uskup Kau limpahi kesehatan dan kebijaksanaan, sehingga dapat membimbing umat-Mu di seluruh penjuru dunia. Dan semoga mereka juga dapat membimbing umat-Mu
kepada keselamatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Ya Bapa, semoga para imam, biarawan, dan biarawati dapat menghayati janji setia mereka. Semoga mereka menjadi contoh teladan dalam kesetiaan kepadamu. Limpahilah mereka rahmat, kesetiaan, dan ketulusan dalam melayani sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya bagi yang berkaul. Ya Bapa, semoga mereka yang pada hari ini mengikrarkan kaul perdana mereka dapat menyerahkan diri mereka seutuhnya kepadamu dan kepada gereja. Semoga mereka dapat melaksanakan janji-janji mereka dengan setia dan tulus hati. Bimbinglah mereka dalam perjalanan hidupnya, sehingga mereka tetap setia dalam panggilan hidupnya untuk mengabdi Engkau dan sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga yang berkaul. Ya Bapa, semoga Engkau memberkati mereka dengan kelimpahan rahmat-Mu. Bimbinglah mereka untuk tetap setia dan tabah dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka. Terima kasih karena Engkau telah menggerakkan mereka untuk merelakan anaknya mengabdi gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi Ordo Karmel. Ya Bapa, syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah melimpahi Ordo Karmel kekayaan rohani yang berlimpah. Semoga para anggotanya juga mau membalas kebaikan-Mu dengan tetap tekun berkarya bagi kemuliaan nama-Mu dan demi kebahagiaan sesama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra-putra-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah doa permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
kami satu. Mari berdoa para saudara supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, tunjukkanlah kepada kami anggur dan roti jalan menuju kedamaian. Tunjukkanlah kepada kami Yesus Al-Masih yang telah menyerahkan dirinya sebagai rezeki kehidupan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami, manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami, mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersembah sujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Maka berkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah mengutuskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih,
Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah Perjamuan. sekali lagi Yesus mengambil piala, ia mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Bapa, kami mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali dengan penuh syukur, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu ini, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau ini. Kuatkanlah kami dengan tubuh dan darahnya, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Nya, agar kami sehati dan sejiwa dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi suatu persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan bersama semua orang kudus yang selalu mendampingi dan menolong kami. Ya Bapa, semoga berkat kurban yang mendamaikan ini, damai sejahtera dan keselamatan semakin dirasakan di seluruh dunia. Kuatkanlah iman dan cinta kasih gerejamu yang kini masih berziarah di bumi ini. Bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Hendrikus, serta semua uskup, para imam, diakon, serta semua pelayan umat, dan seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Demi kerahiman dan kasih setia-Mu, ya Bapa, persatukanlah semua anak-Mu dimanapun mereka berada. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami, teristimewa para konfrater kami, orang tua kami semua, sanak kerabat, dan mereka yang Engkau panggil di masa pandemi ini, dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap agar bersama mereka kami pun menikmati kemuliaan-Mu selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, sebab melalui Dialah Engkau melimpahkan segala yang baik kepada dunia. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan
Tuhan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, teristimewa para saudara kami ini dalam perjalanan panggilan hidup kami. Dan berilah kami damai-Mu, kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Demikian sabda Tuhan, maka kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan senantiasa sertamu. Dan sertamu juga.
Saudara-saudari terkasih, inilah Yesus Kristus yang memanggil kita dan yang kita ikuti, yang menjadi roti hidup sejati bagi umat manusia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Para saudara yang terkasih, sekarang tiba saatnya para frater yang telah mengikrarkan kaul dalam Ordo Karmel dipersilakan untuk berdoa penyerahan diri di hadapan Bunda Maria. Kami silakan. Lord,
Os Carmeli. Iris florigera, splendor celi, Virgo puerbera, singularis, Mater Victis, sed Virinesia, Carmelitis, esto provincia, stella Maris. Marilah berdoa. Allah Bapa umat manusia, Engkau menuntun kami dalam perjalanan hidup kami dengan sabda Yesus Putramu dan kekuatan Dia sebagai sabda kehidupan kekal dan roti kehidupan. Bantulah kami semua agar mengikutinya dengan setia dan mewartakan sabdanya serta kebahagiaan rahmat-Mu dengan penuh semangat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Para saudara yang terkasih, mohon bersabar sejenak sebelum mengakhiri perayaan Ekaristi dengan berkat penutup. Sejenak mari kita dengarkan beberapa sambutan yang akan diberikan wakil dari para profesan yang mengikrarkan kaul dan nanti dengan diakhiri sambutan dari Romo Provinsial. Maka untuk kesempatan yang pertama sambutan ini saya berikan pada wakil dari yang mengikrarkan kaul. Saya silakan Frater Alex Salvo Ordo Carmel. Kami silakan. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan yang senantiasa berkat yang berlimpah kepada kita, sehingga kita merasakan kasih-Nya lewat kelancaran acara kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Romo Prior Provinsial Romo Ignatius Budiono Ordo Carmel, para Romo, Bruder, dan para saudara yang terkasih, selamat pesta. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ordo Carmel, terutama kepada Romo Provinsial yang mempercayakan pada kami, terutama pada Romo Reformator, Romo Lam, Romo Andi, Romo Charles, yang senantiasa membimbing kami banyak hal yang mereka ajarkan, baik itu dalam doa, persaudaraan, maupun pelayanan. Dan banyak juga terutama pada pengucapan yang kami ucapkan pada yang tadi dalam kaul-kaul religius yang senantiasa menjadi bagian hidup kami, baik itu dalam hidup mengikuti Kristus yang taat, miskin, dan murni kepada Bapaknya. Keberanian kami mengeralkan kaul-kaul ini menunjukkan bahwa kami setia
untuk melaksanakan perintahnya demi kerajaan Allah. Keberanian kami juga mewujud nyatakan cinta kami untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Kami tahu risiko dan konsekuensi yang kami hadapi. Tapi seperti dalam Injil Matius mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Inspirasi ini kami renungkan, terutama saya merenungkan apakah ini cocok bagi kami yang terutama ini mengikrarkan kaul kami di biara ini. Jadi sekian ucapan terima kasih kami aturkan. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Frater Alex Saugo Ordo Karmel yang telah mewakili angkatan untuk memberikan sambutan pada kesempatan pada siang hari ini. Berikutnya sambutan dari Romo Provinsial Ordo Karmel Indonesia, Romo Budi, kami silakan. Ini adalah perayaan kaul pertama yang sangat sederhana karena pandemi ini. Tetapi semoga menjadi perayaan yang penuh makna. Nanti kalau kalian kaul kekal dan tidak ada pandemi lagi, kita harapkan nanti kita rayakan di Stadion Gajayana ya. Dengan mengundang semua umat seluruh Malang dan Batu ya. Terima kasih berlimpah kepada Romo Lam sebagai magister, Romo Andi, Romo Charles, Romo Erik, Bruder Andreas, Bruder Yusuf, semua anggota biara, karyawan, dan juga guru-guru dan yang lain-lain yang telah berjasa dalam mendampingi para frater semua. Terima kasih berlimpah tentunya kepada orang tua kalian yang tidak bisa hadir siang ini, tapi telah memberikan hadiah kepada Ordo Karmel, anak-anak kalian semua sebagai anugerah yang berharga. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu apapun yang baik kepada novisiat ini dan pembinaan kalian. Semoga para frater sungguh bahagia, lancar di dalam perjalanan panggilan berikutnya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Provinsial yang telah memberikan sambutan untuk kita semua pada perayaan Ekaristi meriah pada hari ini, meskipun kita rayakan dengan cukup sederhana. Setelah ini kita akan mohon berkat Tuhan, dan setelah itu para frater yang mengikrarkan kaul tadi bisa foto bersama, dan setelah itu kita bisa beramah tamah bersama di ruang makan. Mari kita bangkit berdiri, kita siapkan batin menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, komunitas kita, keluarga kita semua, pekerjaan dan pelayanan sehari-hari, doa, perjalanan panggilan, serta rencana di hari-hari mendatang, dilampahi rahmat dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi pengakraran kaul pertama sudah selesai. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Mari kita pergi, kita diutus Tuhan, wartakan kasih-Nya. Mari kita sampaikan kasih Tuhan kepada manusia.
dapetin ya. Berat. Ganti gaya. Oke, setelah tangannya sembunyikan sekarang.